Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya silaturahim, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu. Cek, mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya? Suaranya banyak akun jadinya agak bermasalah. Banyak device. Baik Bapak Ibu ya. Kita mulai saja pertemuan kita kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara dulu Bu Yesi, bisa dengar suara saya kah Bu Yesi? Bisa. Oke, baik. Oke, terima kasih. Bisa Bu Tinia, suara saya jelas nggak Bu Tinia sama ibu-ibu yang lain? Jelas. Oh, jelas ya. Ya, baik, alhamdulillah. Ini jelas kok suaranya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini adaptasi karena ada beberapa kegiatan dan ini juga ada beberapa device yang terhubung dalam satu ruangan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sama-sama, walaupun belum tatap muka, tatap maya, tetap kelihatan ya wajah-wajahnya. Berharap Bapak Ibu bisa membuka kameranya Bapak Ibu, supaya kita bisa saling kenal, saling bertatap, walaupun belum tatap muka langsung. Insya Allah nanti bisa bertemu di hari Senin saat pengambilan rapot. Baik Bapak Ibu, kita hari ini berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita mulai setelah hari Senin nanti pembagian rapot. Hari Selasa kita sudah mulai tatap muka terbatas 100%. Nah ini karena berbeda dengan tatap muka yang sebelumnya sudah dilakukan di semester ganjil, pada saat besok ini semester depan, semester genap, kita berbeda ya karena 100%, tapi masih tatap muka terbatas. Apa yang dibatasi? Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh bidang kurikulum, dan sebelumnya kita ikuti sama-sama sambutan dari Ibu Kepala MAN 9 Jakarta. Kepada Ibu Yesi dipersilakan. Baik Bu Tinia, terima kasih Bu Tinia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Komite MAN 9 Jakarta, Bapak Haji Romelan MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Tenaga Kependidikan MAN 9 Jakarta, Bapak Haji Andi Fakri MAG. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi adalah teman-teman para wakil MAN 9 Jakarta di bidang masing-masing. Bapak Ibu guru mungkin ada yang bergabung pada kegiatan virtual hari ini. Dan juga yang saya muliakan adalah seluruh orang tua, wali serta peserta didik yang bisa bergabung di dalam room chat ini atau yang hanya bisa menyaksikan kegiatan sosialisasi PTM ini via live streaming. Ya, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu semua, tidak kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Insya Allah ya Bapak Ibu semuanya, kita dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir batin.
mudah-mudahan terhindarkan dari segala wabah atau bencana yang ada pada saat ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita istiqomah selalu dalam melaksanakan sunnahnya sampai akhir hayat hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan bekerjanya, dan alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan hadir menghadiri undangan rapat kita pada siang hari ini. Dan maksud kami Bapak Ibu sekalian mengundang Bapak Ibu dalam undangan rapat virtual ini adalah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di semester genap tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah akan kita laksanakan di minggu depan. Itu mulai tanggal 3, semester genap itu dimulai tanggal 3 Januari. Nah, oleh sebab itu kebijakan dari pemerintah sudah ditetapkan bahwa melalui SKB 4 Menteri, kemudian melalui peraturan gubernur ya dan peraturan 3 peraturan lainnya, bahwa DKI Jakarta sudah masuk kepada level 1. Oleh sebab itu di semester genap ini semua sekolah maupun madrasah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi untuk semester genap ini tidak lagi melayani pembelajaran PJJ. Nah, itu yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Jadi pada semester genap ini semua sekolah maupun madrasah sudah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Wakil Bidang Kurikulum ya secara detailnya, dan saya hanya menyampaikan secara garis besar saja. Nah, oleh sebab itu kepada ibu-ibu semuanya, karena ini kita pengen menyampaikan informasi ya, sifatnya penyampaian informasi, maka keputusan kita memberikan sosialisasi ini melalui rapat virtual ini. Supaya apa? Melalui lisan mungkin pemahamannya lebih bisa dipahami lebih luas dibanding informasi PTM terbatas ini kami sampaikan melalui kertas gitu. Jadi mudah-mudahan pada rapat ini kita bisa saling tanya jawab untuk membuat satu pemahaman atau persepsi yang sama di dalam pelaksanaan PTM tatap muka terbatas nantinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa semester kemarin atau semester ganjil kita sudah uji coba PTM terbatas ya dengan sistem 3 kali dalam seminggu, yang hadir itu adalah melalui sesuai dengan absen ganjil maupun absen genap. Nah, untuk semester genap ini kita 100% ya, semuanya hadir dari pagi ya. Dalam aturannya SKB Menteri itu sudah boleh melakukan PTM itu 6 mata pelajaran sehari, dan kami rapat dengan Kanwil Bidang Penmat dengan Kasih Kurikulum bahwa maksimal kami melakukan aktivitas PBM di selama PTM tatap muka itu setiap hari itu adalah 6 jam. Nanti disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum Pak Selvi. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, melalui media ini ya, kami minta kepada Bapak Ibu sekalian selaku orang tua dan wali peserta didik dari kelas 10 sampai kelas 11 dan kelas 12, mohon support dari Bapak Ibu sekalian untuk kesuksesan pelaksanaan PTM ini. Supportnya dari apa, bentuk apa ya Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang pertama itu adalah sesuai dengan kita pernah mensosialisasikan pada semester yang lalu, bahwa memang benar-benar pada saat pelaksanaan PTM terbatas ini betul-betul melaksanakan prokes yang ketat. Ya, prokes yang ketat. Jadi dari rumah anak-anak sudah membawa semua perlengkapan pribadi, ya, perlengkapan pribadi semuanya, tidak boleh pinjam meminjam, termasuk alat tulis, perlengkapan sholat, Al-Quran,
maupun obat-obatan yang harus dibawanya ke sekolah. Itu yang harus disiapkan Bapak Ibu, mengingatkan kembali saja. Yang kedua Bapak Ibu, selama PTM terbatas ini juga, kantin juga belum boleh dioperasikan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua memberikan bekal atau suruh anaknya dulu sarapan di rumah. Setelah sarapan, karena pembelajaran tatap muka terbatas ini maksimal sampai jam 1, itu yang belajar regulernya, belum lagi ada tambahan tahfiz, maka mohon diberikan bekal anak-anak kita nasi atau semacam makanan berat ke dalam tupperware-nya. Dan diharapkan juga dan sangat diharapkan banget Bapak Ibu sekalian bahwa minuman itu tolong dibawa tumbler ya, tidak pakai botol plastik sesuai dengan aturan kita semuanya. Jadi mohon kepada Ibu semua kerjasamanya untuk menyiapkan benar-benar anak siap belajar ke sekolah dengan perut yang sudah diisi di rumah. Itu makanya saya mengimbau kita rapat pada hari ini diantaranya menekankan seperti itu supaya anak-anak benar-benar siap lahir batin untuk bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas. Nah kemudian bagi anak-anak yang belum vaksin Bapak Ibu ya, yang belum melaksanakan vaksin, maka kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, tolong pergi lagi ke tempat vaksinasi atau ke dokter yang menyatakan bahwa anak kita putra-putri Bapak Ibu tidak boleh divaksin, itu apa alasannya ya. Nah, jadi oleh sebab itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua, tolong anak-anak yang belum divaksin untuk segera dilakukan vaksinasi kecuali sudah dinyatakan oleh dokter anak kita ini tidak boleh divaksin karena ada penyakit yang dideritanya atau kelainan yang ada di tubuhnya gitu. Jadi imbauan kami yang kedua itu adalah segera divaksin Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian ya, kalau nanti dilakukan penjemputan dan pengantaran itu sudah sama dengan yang kemarin, yang semester kemarin ya. Jangan upayakan kepada anak-anak Ibu, dikatakan kepada dia hindari penumpukan di Man 9 Jakarta. Jadi kami nanti di sekolah Bapak Ibu bahwa pelaksanaan PTM ini akan tetap kami pantau, dievaluasi per minggu. Tapi mohon kepada Bapak Ibu semuanya, tolong benar-benar diwanti-wanti anak-anak yang berangkat ke sekolah, benar-benar disiplin tentang prokes ini. Nah, jadi kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu membekali di rumah, kita memantau di sini dan muncul kesadaran dari anak-anak kita. Soalnya apa? Keberhasilan PTM terbatas ini Bapak Ibu tidak hanya kita menyiapkan perangkat KBM, menyiapkan kurikulum, menyiapkan sarpras, tetapi yang paling utama menentukan keberhasilan PTM ini juga adalah perilaku daripada peserta didik semuanya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita memiliki kesadaran terhadap bagaimana menerapkan prokes 5M ini di dalam pelaksanaan PTM terbatas nantinya gitu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, pada hari Senin nanti ya, pada hari Senin kami menjadwalkan, apakah Bapak Ibu sudah menerima jadwalnya? Hari Senin itu adalah pembagian rapot semester ganjil. Nah, anak kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang ini, alhamdulillah belum pernah tatap muka datang ke Man 9 Jakarta. Oleh sebab itu, bisa berkomunikasi orang tua, ya bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya secara tatap muka. Kita mengadakan offline pada hari Senin besok. Jadi mudah-mudahan saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, sempatkan hadir untuk mengambil hasil belajar peserta didik ini atau putra-putri Bapak Ibu sekalian, supaya tahu bagaimana apa yang akan disampaikan oleh wali kelas itu di dalam komunikasi pengambilan rapot nantinya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu semuanya, saya tidak panjang-panjang menyampaikan tentang informasi PTM terbatas ini, karena kita sudah mencoba juga kemarin.
Jadi kepada Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan MAN 9 Jakarta hanya minta support dari Bapak Ibu semuanya untuk keberhasilan pelaksanaan PTM terbatas ini. Jadi tolong siapkan anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan rencana pelaksanaan PTM terbatas ini bisa kita laksanakan dengan tanpa ada klaster MAN 9 Jakarta COVID-19. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan kembali bahwa walaupun anak Bapak Ibu tidak divaksin, maka wajib datang PTM tatap muka ke sekolah. Jadi kami tidak melayani lagi pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau ada kekhawatiran dari Bapak Ibu, wah nanti anak saya belum divaksin, saya tidak mengizinkan, berarti anak Ibu tidak belajar sama sekali, ya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan supaya tidak ada kekhawatiran, ayo sekarang mulailah bangun kesadaran untuk memberikan vaksin kepada anak-anak kita atau putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya banyak kerjaan di luar ya, banyak yang harus deadline. Jadi sekali lagi saya mohon support, dukungan dan doa daripada semua orang tua, wali peserta didik termasuk Bapak Ibu komite semuanya untuk bisa mensukseskan kegiatan PTM terbatas di MAN 9 Jakarta di semester genap yang akan datang. Itu mulai minggu depan ya. Mudah-mudahan semua stakeholder MAN 9 Jakarta yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mensukseskan PTM ini bisa berjalan PTM ini sesuai dengan harapan kita dan tidak ada klaster baru nanti di MAN 9 Jakarta. Jadi demikian Bapak Ibu semua, yaitu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis dan detailnya itu akan disampaikan oleh Bapak Selvi selaku Wakil Bidang Kurikulum, atau boleh nanti Bapak Ibu silakan tanya jawab dengan wakil-wakil yang lain atau dengan unsur pimpinan yang sudah bergabung di room ini gitu. Nah, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu mohon support ya agar PTM terbatas ini terlaksana dengan baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yesi atas sambutannya. Mungkin kayaknya harus itu Bu, satu matiin Bu. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran? Pak Selvi bisa dengar suara saya? Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi Bu Yesi sudah memberikan pengantar mengenai tatap muka terbatas yang insya Allah hari Senin ya kita akan mulai. Selanjutnya untuk lebih detailnya bagaimana tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan di MAN 9 Jakarta, langsung saja kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Akademik untuk memberikan penjelasannya. Insya Allah nanti slide-nya akan di-share ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita fokus saja mendengarkan. Insya Allah nanti kita ada sedikit tanya jawab. Baik, silakan Pak Selvi. Dimatiin Bu. Ibu suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini di akhir tahun 2021 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk berkumpul bersama-sama untuk membahas pendidikan anak-anak Bapak Ibu dengan lembaga MAN 9 Jakarta. Salawat dan salam kita ditujukan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan menjadikan syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin. Pada
Kepala Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta yang saya hormati, Bapak Kepala PU, Bapak Ketua Komite Pak Haji Ramlan yang saya muliakan, Bapak Ibu para orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12 yang saya hormati. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala sebagai pembukaan. Insya Allah pada tanggal 3 Januari 2022 kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri. Ini mungkin sebagian anak-anak Bapak Ibu sudah rindu sekolah barangkali ya, bisa hadir semua 100%, sehingga mereka menjadi lebih gairah lagi belajar. Tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akan men-share slide Bapak Ibu untuk ketentuan teknisnya. Mohon bantuan Bu Tinia, dipersilakan. Sudah Bu Tinia? Baik, Bapak Ibu terlihat ya slide yang kami berikan. Dilanjut Bu Tinia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dasar hukum keputusan dari 4 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama, untuk menetapkan bahwa di semester genap yang akan datang adalah melakukan PTM terbatas. Kemudian yang kedua adalah keputusan Gubernur nomor 1473 tahun 2021, di breakdown oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, dan baru siang ini kami mendapatkan surat edaran dari bidang Penmat atas nama Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta untuk pedoman di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di semester genap. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan di media informasi berita bahwa kita sudah sah, Gubernur DKI Jakarta sudah menandatangani surat keputusan Gubernur soal level PPKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu ya Bapak Ibu, yaitu pada level 1. Alhamdulillah ya, semestinya sih tidak ada lagi, tapi tetap bersyukur kita di level 1. Next, Bu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa status PPKM DKI Jakarta yang pada bulan Agustus itu di level 4, semakin hari sampai dengan tanggal 14 Desember, itu sudah turun sampai kepada level 1. Inilah dasar mungkin dari Pak Gubernur untuk menetapkan pelaksanaan PTM pada semester genap. Kemudian dari data pendidik yang sudah tervaksinasi 2 kali, dosis 2, itu sebanyak 91,26%. Tenaga kependidikan itu sudah tervaksinasi 2 dosis, itu sebanyak 89,72%. Dari sisi pendidik dan tenaga pendidikan di DKI Jakarta, termasuk guru dan tenaga pendidikan di madrasah, itu sudah di atas 80% ya Bapak Ibu. Ini juga sebagai penguatan bagi pemerintah untuk menetapkan PTM terbatas. Kemudian capaian vaksinasi untuk usia 60 tahun ke atas yang disyaratkan dalam SKB 4 Menteri, untuk dosis 1 sudah 78,8%, sedangkan dosis 2 sudah mencapai 71,1%, artinya di atas 50%. Semakin menguatkan kembali, mudah-mudahan kondisi pandemik di DKI Jakarta ini makin menurun. Next, Bu. Nah, berdasarkan status PPKM DKI yang pada level 1 itu, Bapak Ibu sekalian, dengan data-data yang tadi disebutkan, maka DKI Jakarta itu berada pada kategori A. Dalam kategori A, di tabel sebelah kiri ya Bapak Ibu, itu masuk kepada di mana kategori A kondisi daerah di level 1 PPKM-nya, kemudian vaksinasi dosis 2 PTK, vaksinasi dosis 2 lansianya di atas 80 dan 50%, maka ditetapkan kapasitas PTM terbatasnya 100%.
Artinya seluruh siswa bisa masuk belajar seperti normal biasanya. Frekuensi belajarnya pun tiap hari. Jadi full hari sekolah dari Senin sampai dengan Jumat. Durasi belajarnya adalah 6 jam. Ya, 6 jam ya Bapak Ibu ya. 6 jam itu dihitung dari jam pelajaran pertama sampai dengan jam pelajaran yang disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Ya, jadi diatur oleh satuan pendidikan yang disampaikan di tanda bintang itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk internal MAN 9 Jakarta Bapak Ibu. Dari tabel di atas, maka guru dan tenaga pendidikan MAN 9 Jakarta yang telah divaksin dosis 2 atau 2 kali itu sudah sebanyak 95% Bapak Ibu. Hanya ada 3 guru yang baru mendapatkan suntikan vaksin 1 kali. Ya, hanya 3 guru dari 65 kurang lebih DTK yang ada di MAN 9 Jakarta. Kemudian data yang kami dapatkan dari Puskesmas Kecamatan Durensawit, Bapak Ibu, lansia yang telah divaksinasi dosis 2 di wilayah Kota Jakarta Timur saja itu sebanyak 85,4%. Kemudian lansia di wilayah Kecamatan Durensawit dalam skala kecil lagi yang telah divaksin dosis 2 itu sebanyak 77,01%. Kemudian yang keempat, dikuatkan lagi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2021 menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI ditetapkan pada level 1. Artinya Bapak Ibu sekalian, data-data dasar hukum atau pedoman ini dapat menguatkan kita di wilayah DKI Jakarta bahwa semester genap itu insya Allah sudah 100% untuk melakukan PTM, walaupun terbatas ya Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di dalam SKB 4 Menteri kami cuplik slide-nya bahwa mulai Januari semua sudah harus melaksanakan PTM terbatas. Kemudian yang kedua, orang tua dapat memilih PTM terbatas atau PJJ hanya sampai akhir semester 1. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, maka pelayanan PJJ mulai semester 2 atau genap ditiadakan. Bahwa mulai semester 2 seluruhnya adalah wajib mengikuti PTM terbatas. Yang ketiga diingatkan di dalam SKB 4 Menteri itu pun, jika satuan pendidikan melanggar prokes akan diberikan sanksi administratif oleh Satgas COVID paling terkecil yaitu tingkat kecamatan dan seterusnya. Next. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa vaksinasi bagi guru dan pendik dan peserta didik yang mengikuti PTM terbatas untuk MAN 9 Jakarta, di sini disampaikan bahwa cakupan vaksinasi PTK yang mempengaruhi jumlah kapasitas. Karena tadi di MAN 9 disampaikan bahwa 95% GTK-nya sudah tervaksinasi dosis 2, maka Alhamdulillah insya Allah kita aman. Sedangkan PTK yang belum divaksinasi mengajar secara PJJ. Di kami, MAN 9, seluruhnya sudah, walaupun 3 guru baru tervaksinasi 1 kali. Insya Allah di bulan Januari mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Kemudian untuk peserta didik Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, bukan syarat mengikuti PTM terbatas. Ya. Hanya Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12, dihimbau untuk mendorong anak yang sudah memenuhi syarat untuk divaksinasi. Barangkali yang belum sama sekali, putra-putri Bapak Ibu divaksinasi, ada kesempatan ya Bapak Ibu, bersama-sama dengan siswa usia 7-12 tahun dilakukan vaksinasi. Bagaimana kalau Bapak Ibu merasa memang tidak perlu vaksinasi? Bagi kami di MAN 9 Jakarta, karena itu bukan syarat mengikuti PTM, sesuai dengan regulasi SKB 4 Menteri, kami menerima putra-putri Bapak Ibu untuk belajar bersama teman-teman yang lain. Jadi seluruhnya adalah 100%. Lanjut, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, syarat warga satuan pendidikan yang akan PTM terbatas adalah yang pertama, tidak terkonfirmasi COVID-19. Walaupun putra-putri Bapak Ibu misalkan belum tervaksinasi sama sekali. Jadi, pastikan putra-putri Bapak Ibu memang tidak terkonfirmasi COVID-19 atau tidak kontak erat dengan
penyintas COVID-19. Yang kedua adalah sehat. Ya, putra-putri Bapak Ibu wajib sehat dan jika mengidap penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Barangkali maaf Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu memiliki penyakit penyerta, maka ini harus ada kontrol ketat ya Bapak Ibu. Apalagi pembelajaran sudah setiap hari begitu, jadi butuh sehat sekali. Yang ketiga adalah tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Jadi di antara mungkin keluarga Bapak Ibu ada yang kebetulan ya bergejala COVID-19, tentunya putra-putri Bapak Ibu harus disterilisasi. Kalau memang itu tidak yakin, maka putra-putri Bapak Ibu sementara waktu tidak belajar di sekolah. Gitu. Dilanjut, Bu. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, PTM terbatas bisa dihentikan jika terjadi klaster penularan di satuan pendidikan dalam hal ini MAN 9 Jakarta. Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ya Bapak Ibu sepanjang pembelajaran nanti gitu. Yang berikutnya jika angka positif rate hasil ACF itu di atas 5%. Kemudian warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas adalah 5%. Jadi jika di atas 5%, maka andai kata terjadi Bapak Ibu, satuan pendidikan tersebut dihentikan pembelajarannya selama 14 kali 24 jam atau 2 minggu ya Bapak Ibu. Tetapi apabila setelah di surveil bukan merupakan klaster PTM dan angka positif rate-nya adalah di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya dihentikan selama 5 kali 24 jam atau 5 hari atau 1 pekan hari belajar. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana dengan pembukaan kantin, pedagang di sekitar sekolah dan kegiatan olahraga dan ekskul? Bapak Ibu sekalian, untuk sementara kantin belum diperbolehkan beroperasi. Makanya tadi Ibu Camat mengatakan mohon diberikan bekal putra-putri Bapak Ibu dalam belajar kurang lebih ya 6 jam atau lebih di sekolah gitu. Yang kedua, pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satgas COVID-19. Untuk MAN 9 Bapak Ibu, alhamdulillah pedagang-pedagang yang berada di luar sekolah, di sekitar gerbang sekolah memang kita larang. Jadi tidak ada pedagang yang berjualan ya. Apabila ada di sekitar gerbang sekolah, maka kami arahkan untuk jauh dari depan gerbang sekolah. Kemudian kegiatan olahraga Bapak Ibu dan ekstrakurikuler itu bisa di dalam dan di luar ruangan. Dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran. Jadi dibolehkan Bapak Ibu untuk kegiatan olahraga, mata pelajaran PJOK, dan ekstrakurikuler. Dengan catatan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Lanjut, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran nanti di dalam kelas itu meliputi yang pertama, selalu menggunakan masker. Dengan ketentuan maskernya itu menutup hidung, mulut, dan dagu. Selama putra-putri Bapak Ibu berada di sekolah, nanti kami, pihak guru, pihak tenaga pendidikan, sudah diingatkan untuk selalu menegur, mengingatkan siswa-siswanya selalu menggunakan masker. Kemudian menetapkan menjaga jarak ya Bapak Ibu. Menjaga jarak itu minimal menurut regulasi adalah 1 meter, tetapi dalam kondisi kita di kelas itu duduk yang saling berdekatan kurang lebih setengah meter itu sudah cukup, asalkan tidak melakukan berkerumun gitu. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar. Jadi putra-putri Bapak Ibu untuk membawa peralatan dan perlengkapan belajar sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, tidak pinjam-meminjam. Yang keempat, tidak berbagi makanan dan minuman Bapak Ibu, ya, karena dikhawatirkan akibat berbagi makanan itu nanti terpapar COVID-19 gitu. Tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan dianjurkan membawa tempat minum atau tumbler tadi.
Yang kelima, menerapkan etika batuk dan bersin. Ya, apabila sudah batuk-batuk dan bersin, menggunakan masker, tentunya maskernya harus diganti Bapak Ibu. Sehingga putra-putri Bapak Ibu ini mohon diberikan masker cadangan begitu. Ya, jika masker yang utama sudah rusak. Yang keenam adalah rutin membersihkan tangan. Di masing-masing depan kelas, Bapak Ibu sekalian, kami di MAN 9 sudah menyediakan wastafel, ya, wastafel portable. Ya, itu bisa sesering mungkin membersihkan tangan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ya Bapak Ibu. Jika bisa menggunakan sabun, dan kita juga sudah menyiapkan begitu. Dilanjut, Bu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami menerapkan mengatur untuk kegiatan pembelajaran itu, maka mulai hari Selasa tanggal 4 Januari, karena tanggal 3-nya Bapak Ibu mengambil laporan hasil belajar atau rapot, kita mulai pukul 6.30 sudah hadir di sekolah Bapak Ibu. 6.30, 30 menit pertama itu setiap hari Senin, Selasa, kemudian Kamis dan Jumat, itu adalah ada kegiatan tadarus dan duha yang diatur kelasnya. Ya, kalau duha ini tidak mungkin 18 lokal kelas ya Bapak Ibu. Jadi diatur kelas berapa untuk hari Selasa, kelas berapa untuk Kamis dan Jumat. Biasanya kami atur kelas 10 pada hari Selasa untuk duha, kemudian kelas 11 pada hari Kamis dan kelas 12 hari Jumat. Sedangkan hari Rabunya adalah hari literasi. Ya, seperti kegiatan normal yang terdahulu atau PTM atau PJ yang pernah dilakukan di rumah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kami membagi 8 jam pelajaran Bapak Ibu. 8 jam pelajaran itu untuk mengikuti ketentuan yang ada di regulasi. Ya. Kurang lebih ada 6 jam belajar di sekolah. Pukul 12.40 selesai, maka 12.40 sampai pukul 13 itu sholat zuhur berjamaah. Sekali lagi sholat zuhur berjamaah, Bapak Ibu, kami menerapkan juga prokes, menjaga jarak, kemudian kebersihan masjidnya, kemudian juga dihimbau Bapak Ibu putra putrinya jika bisa membawa sajadah masing-masing begitu ya, sajadah atau alas sholat. Setelah itu Bapak Ibu putra putrinya bisa kembali ke rumah dengan pengaturan pulang itu berdasarkan level kelas ya, nanti diatur oleh Satgas Covid MAN 9 Jakarta. Ada kecuali Bapak Ibu, karena program tahfiz Quran ini ada di MAN 9, kemudian mata pelajaran di madrasah ini cukup banyak, maka kami mengatur yang kelas terjadwal dalam tahfiz Quran itu dilanjutkan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Artinya Bapak Ibu, putra-putrinya yang masuk ke kelas terjadwal tahfiz, itu kurang lebih sebanyak 4 kelas, itu pulangnya agak terlambat, ya, pukul 14.30. Nah, sedangkan kelas-kelas lain yang tidak ada jadwal tahfiz, itu pukul 1 siang bisa kembali ke rumah. Lanjut, Bu. Ini ya. Nah, ini jadwal yang sudah kami buat, Bapak Ibu. Jika putra-putri Bapak Ibu itu ada di kelas masing-masing, bisa terlihat. Untuk Senin, 4 kelas pertama di kelas 10. Kemudian untuk Selasa, 4 kelas gabungan kelas 10, 2 kelas, dan kelas 11, 2 kelas. Untuk Rabu, 4 kelas, kelas 11. Sedangkan untuk Kamis, itu 3 kelas, kelas 12. Dan hari Jumat, karena ini ada sholat Jumat, Bapak Ibu agak mundur sedikit. Setelah sholat Jumat, maka 3 kelas, kelas 12 yang terakhir. Ini untuk jadwal tahfiz saja. Sehingga contoh hari Senin, yang pulangnya agak terlambat sedikit adalah 4 kelas, kelas 10. Kelas lainnya wajib sudah tidak ada di lingkungan madrasah. Sudah kembali ke rumah masing-masing. Next, Bu. Nah, ini bicara pengantaran dan penjemputan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sudah 2 pekan kita uji coba PTM terbatas di akhir November kalau tidak salah, bahwa tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan satuan pendidikan. Nah, dalam ketentuan satuan pendidikan itu kurang lebih di kanan kiri dari gerbang sekolah ya Bu. Ditujukan di poin kedua ini.
Saat kepulangan pun demikian, penjemputan oleh orang tua atau ojek online dilarang di depan gerbang sekolah atau madrasah, mencegah kerumunan ya Bapak Ibu. Maka ketentuan Man 9, titik penjemputan pulang itu adalah 10 meter kanan kiri dari pintu gerbang ya, dan dimohon juga tidak berkerumun. Nanti kan ada pengaturan pulang per levelnya Bapak Ibu. Dilanjut Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ingin saya sampaikan update informasi terakhir ya, bahwa kemarin beberapa waktu belakangan kita beralih. Isunya adalah ke varian virus Omicron dari COVID-19. Nah, data terakhir di media online bahwa kasus Omicron ini naik 13,5% dalam waktu 2 minggu. Ini data tanggal 31 Desember hari ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, di satu sisi pemerintah mengizinkan seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta khususnya melakukan PTM terbatas 100% karena sudah kategori A, maka untuk mencegah varian baru ini ya kita selalu menjaga protokol kesehatan baik GTK di Man 9 Jakarta maupun putra-putri Bapak Ibu, baik itu di rumah, di perjalanan menuju ke madrasah, atau perjalanan pulang ke rumah kembali. Next Bu. Nah demikian Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu penjelasan teknis dari kami. Apabila ada pertanyaan dipersilakan kembali ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak dari IPA 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak ya, kita tur dulu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Selvi selaku Wakil Bidang Akademik. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. 3 penanya dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi silakan dengan ayahnya siapa Pak? Akila. Akila, Kelas 11 IPA 3. Kelas 11 IPA 3 ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Bu, kalau selama KBM itu anak punya kelainan penyakit apa ada dispensasi gitu, misalnya kan anak saya kan lagi observasi sinus, itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya Pak Selvi ya. Oke, baik, ini ada lagi dari Bu Reni. Silakan Bu Reni. Bu Reni, apakah akan bertanya nih, raise hand? Ya, Bu Reni silakan. Ya Mbak, ketentuannya untuk yang anak-anak itu, kayaknya kesehatan itu harus terapit seperti Bu Reni, mohon maaf suaranya kurang jelas Bu. Bisa lebih dekat untuk barangkali? Mbak ada kriteria tertentu nggak untuk selain yang tadi? Masih nggak jelas ya. Boleh ditulis di chat Bu. Mohon maaf karena suaranya kurang jelas terdengarnya. Iya. Mohon maaf ya. Kemudian kita lanjutkan nanti Bu Reni di ini ya di chat ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Bu Sri Uni silakan. Ya, terima kasih Bu Tinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari RIFKU kelas 10 IPS 2. Ini saya tanyakan tentang jadwal pembelajaran tatap muka. Itu jadwal pelajarannya sama seperti kemarin atau memang berubah ya Bu? Seperti semester 1 atau memang ada berubah semester 2 ini. Terus yang kedua pertanyaannya, ketika anak-anak sudah belajar di kelas, kemudian istirahat, apakah anak-anak aktivitasnya seperti apa Bu? Pengawasannya atau memang dia tidak boleh keluar dari kelas atau memang dia boleh tapi dengan pengawas bagaimana saya juga belum tahu ya. Bagaimana bentuk pengawasannya untuk anak-anak supaya tidak berkerumun, karena kita tahu ya kalau naik SMA itu kadang-kadang suka susah ya untuk diaturnya untuk tidak berkerumun gitu loh. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni mungkin bisa diulang, Bu Reni? Mungkin udah bisa jelas sekali sekarang. Bu Reni? Dengeran Mbak? Mbak. Ya? Nah, terdengar. Oh iya, masih putus-putus ya suaranya ya. Mohon maaf Ibu, belum jadi nulis di chat ya. Ini tadinya saya kira ini ya, apa namanya? Saya kira udah jelas tapi masih putus-putus suaranya. Ini Mbak mungkin Iya. sinyalnya Mbak. Oke. Ya coba Bu. Udah lebih jelas. Yang ingin saya tanyakan Mbak, kondisi kesehatan anak itu pada saat masuk, seandainya kondisi apa saja yang memang benar-benar tidak bisa masuk gitu. Oke, baik. Kondisi apa saja yang memperbolehkan anak tidak ikut KBM di sekolah gitu ya Bu ya? Oke, baik. Kita 3 pertanyaan dulu, langsung saja Pak Selvi silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Ibu yang disampaikan ini insya Allah mudah-mudahan penjelasannya untuk semua ya Bapak Ibu. Yang pertama dari Bapak Muhammad, orang tua dari Akila 11 IPA 3. Bagaimana kalau kondisi anaknya memiliki sakit, tadi dikatakan sinusitis ya Pak ya, sinusitis. Tadi disampaikan di slide Bapak Ibu, syarat warga madrasah untuk PTM terbatas, pertama, yang kedua, poin kedua adalah sehat Bapak Ibu. Sehat, pastikan jika dia memiliki penyakit pengorbit. Pengorbit ini kan kalau sinusitis sepertinya bukan ya Bapak, penyakit pengorbit itu misalnya jantung, diabetes dan lain sebagainya. Pastikan pemantauan kesehatannya Bapak. Jadi anak Bapak boleh masuk, nggak ada masalah. Pastikan anak Bapak itu gejala-gejala sinusitisnya mulai muncul atau tidak gitu. Jadi kalau sudah mulai muncul, dijaga baik-baik begitu. Baik ya. Bapak, jadi cukup pakai surat keterangan dokter Pak ya kalau mau izin ya? Surat keterangan dokter ya, orang tua memberikan informasi pada wali kelas, kemudian dilampirkan surat dokternya ya Bapak. Baik Bapak, kita doakan mudah-mudahan sehat Bapak, amin. Amin ya, semoga. Yang kedua dari Ibu Reni. Terima kasih Pak, makasih. Baik Pak, tentang kondisi anak ya Bu Reni ya. Bagaimana kondisi anak ini putra-putri Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan bahwa ciri-ciri dari gejala terpaparnya COVID ini kan hampir sama seperti flu biasa ya Bapak Ibu ya. Yaitu misalkan batuk-batuk, kemudian pilek, kemudian nyeri tenggorokan, dan lain sebagainya. Itu gejala-gejala awal Bapak Ibu. Jika putra-putri Bapak Ibu sudah memiliki gejala awal seperti itu yang ada di rumah, maka mungkin Bapak Ibu segera berkonsultasi dengan pihak klinik atau pusat pelayanan kesehatan. Jika kondisi demam terjadi di satuan pendidikan atau di MAN 9 Jakarta Bapak Ibu, maka siswa tersebut akan kami telepon orang tuanya untuk dijemput pulang. Ini kalau kondisi siswa ya Bapak Ibu. Kemudian jika pada saat pengantaran tiba-tiba dalam termogan kami yang miliki itu suhunya di atas 37 derajat, maka putra-putri Bapak Ibu tidak bisa mengikuti PTM di sekolah. Itu kami kembalikan ke orang tua. Ya Bapak Ibu ya. Jadi teknisnya semua siswa itu akan diperiksa suhu tubuhnya. Kemudian untuk yang ketiga dari Bu Sri Yuni, untuk jadwal ya Bapak Ibu, jadwal pelajaran pada semester ganjil itu adalah PTM terbatasnya ada 3 mata pelajaran dengan waktu pukul 11 sudah selesai ya Bapak Ibu. Pukul 11 sudah selesai. Tetapi dalam PTM terbatas di semester genap ini, jadwal pelajarannya kami tambah menjadi 8 jam pelajaran. Tadi di slide sudah saya sampaikan. 8 jam pelajaran dengan masing-masing waktu kurang lebih antara 35 menit sampai 40 menit Bapak Ibu. Kurang lebih demikian. Kemudian susunan jadwal pelajaran, insya Allah wali kelas akan share ke Bapak Ibu sekalian. Kami sudah sampaikan ke grup wali kelas, maksimal itu kan 6 jam pelajaran, 6 jam penuh ya Bapak Ibu. Tadi 6.30 sampai dengan pukul 7 itu kegiatan pembiasaan.
tadarus, duha, kemudian gerakan literasi pada hari Rabu. Maka jam 7 sampai dengan pukul 12.40 itu dilakukan jam KBM. Jam KBM sebanyak 8 jam pelajaran. Maka 12.40 sampai 20 menit ya Bapak Ibu, kami arahkan anak-anak mungkin nanti sholat zuhur berjamaah dengan menjaga jarak. Nah, bagaimana jeda pelajarannya? Kalau tidak salah pukul 9.40 tadi ya Bapak Ibu di slide, itu kami berikan istirahat, jeda pergantian pelajaran. Bagaimana proses pemantauannya Bapak Ibu? Anak-anak remaja ini tentunya banyak akal ya Bapak Ibu. Kami tadi pagi sudah melakukan rapat dengan Dewan Guru, mengajak kepada Bapak Ibu guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar, kepada tenaga kependidikan MAN 9. Jika melihat siswa-siswa MAN 9 nanti melakukan kerumunan, kemudian juga melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan COVID barangkali, maka akan dilakukan peneguran Bapak Ibu ya, atau diingatkan. Jadi itu adalah tanggung jawab kami untuk menjaga kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian juga kalau sudah jam pulang nanti kami biasanya satuan pengamanan Satpam itu melarang untuk ada di sekolah lagi, terkecuali ada kegiatan seperti tadi tahfiz Quran atau hari Rabu kalau tidak salah ya Bapak Ibu itu ada kegiatan ekskul pramuka. Demikian Bu Sri Yuni. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Baik Bu. Silakan Bu Tinia. Ya. Baik, kita buka sesi selanjutnya. Sebelumnya ini ada pertanyaan di chat Pak Selvi. Pertanyaannya, bagaimana tentang kondisi di kelas? Apakah di kelas seperti normal 100% atau 50% per kelasnya? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya Pak Selvi ya? Iya. Iya, oke baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya? Boleh raise hand atau langsung buka mic-nya, silakan. Adakah? Belum ada Pak Selvi, dijawab aja dulu. Baik, pertanyaan dari Ibu Tuti Mariani ya. Bu Tuti, sesuai dengan tadi regulasinya yang disampaikan, bahwa kapasitas siswa yang masuk, jika dia masuk satuan pendidikan kategori A dengan level 1, maka 100% siswa masuk. Nah, bagaimana dengan kondisi di kelas? Bapak Ibu, mudah-mudahan sih Bapak Ibu masih ingat bahwa kelas itu kapasitasnya adalah 36 siswa. Ya, 36 siswa dengan satu meja, 2 siswa duduk begitu, berdampingan. Kalau mengikuti aturan regulasi bahwa harus jaga jarak 1 meter Bapak Ibu, kelas manapun di sekolah manapun itu nggak akan terjadi Bapak Ibu, kecuali kapasitasnya 50%. Nah, karena tadi data vaksinasi yang disampaikan oleh kami untuk guru, orang lansia dan sebagainya, untuk siswa MAN 9 berapa ya Bu Tini? Enggak, vaksinasinya sudah berapa persen? Siswa MAN 9? Oke, Bapak Ibu dari tim Humas mengatakan vaksinasi siswa MAN 9 Jakarta sudah 95% juga Bapak Ibu. Artinya vaksinasi dosis 2 dari GTK MAN 9 dan peserta didik MAN 9 sudah 90%. Mudah-mudahan ini menunjukkan ada kekebalan masyarakat ya, atau herd immunity. Maka jarak antara siswa yang duduk di kelas itu antar satu meja adalah kurang lebih 60 cm Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ya, apabila kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan anak-anak juga mengerti, memahami, jangan sampai melakukan hal-hal yang berakibat tertular barangkali, dan itu tidak kita inginkan, insya Allah akan terjaga ya Bu Tuti. Demikian Bu. Baik Pak Selvi, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin ada yang mau disampaikan tambahan dari Bapak Rusmanto selaku wakil kesiswaan. Pak Rus, silakan. Baik, terima kasih Bu Haja Tinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan tatap muka 100% yang akan dilaksanakan nanti ya di pekan depan di awal Januari 2022
ya merupakan kepanjangan tindak lanjut dari PTM terbatas yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 3 pekan di akhir Desember kemarin. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini akan membuat sebuah perubahan yang besar ya ketika harus PJJ di rumah, kita awalnya juga canggung. Nah, ketika dikembalikan lagi ke sekolah, ini menjadikan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Tapi saya yakin ya bahwa baik orang tua, peserta didik dan sekolah pun sudah melaksanakan ini ya persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang terpenting adalah ya ketika kita masing-masing individual untuk menjaga protokol kesehatan itu secara ketat. Walaupun memang di DKI sudah dinyatakan level 1. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kita bekerja sama-sama kita berusaha bekerja ya maksimal agar ini menjadi awalan yang baik untuk selanjutnya menjadi normal kembali. Nah, tadi yang disampaikan oleh Wakil Kurikulum bahwa ketika nantinya Bapak Ibu ya, anak-anak ini datang ya di termogan, ternyata suhunya melebihi 37. Itu tidak kita pulangkan sporadis seperti itu Bapak ya, tapi kita ada namanya ruang transit. Kan juga bisa disebabkan karena panas ya, kemudian lelah di jalan, macet seperti itu karena memang nantinya di awal tahun ajaran baru semester 2 ini kan semuanya kemungkinan stuck lah, macet lah. Nah, apabila memang nanti termogan menyatakan di atas 37, Bapak Ibu mohon dimaklumi nanti anaknya dimasukkan ruang transit dahulu, ditunggu beberapa menit. Kalau memang suhunya itu sudah normal ya, itu bisa naik ke atas. Dan apabila memang suhunya tetap seperti itu berarti memang kan ada gejala ya. Nah, gejala penyakit yang lain mungkin ya, karena memang suhu tubuh yang panas itu menandakan ada indikasinya infeksi. Nah, itu bisa dibawa pulang. Tetapi ketika nanti dalam pembelajaran, ya selama proses pembelajaran mungkin, ya secara psikis ini kekhawatiran yang tinggi, ya kekhawatiran yang berlebih, anak-anak ini kadang-kadang kita kurang percaya diri sehingga badannya anget-anget dikit. Nah itu ada ruang isolasi, ya ruang isolasi mereka diminta menunggu di situ. Ya apabila memang dalam waktu 15 menit juga masih belum ada perbaikan, kita akan menghubungi orang tua untuk dijemput. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian karena ini yang pertama ya di awal semester, kemudian setelah melaksanakan pengambilan rapot, mohon kiranya Bapak Ibu tadi yang seperti katakan pembelajaran dimulai pukul 6.30. Nah, ini walaupun kita sudah melaksanakan percobaan PTM terbatas ya, tetapi karena ini berbeda ya suasananya karena seluruh sekolah di DKI juga memperlakukan sama, ini ya diprediksi bisa macet di jalan-jalan sehingga ya kami juga tidak akan secara saklek melakukan 6.30, tetapi kita mau tidak mau juga harus melaksanakan ya penertiban ya tata tertib. 6.30 itu bel masuknya Bapak Ibu ya, bel masuknya, setelah itu dikasih waktu tenggang ya 5 menit. Nah, setelah 5 menit ke sana pintu gerbang akan ditutup seperti itu. Nah, bagi yang terlambat nanti akan didata ya. Ini untuk pendisiplinan. Nah, mohon Bapak, Ibu, ya orang tua mengingatkan kembali ini sudah hari Jumat, artinya besok sudah akhir pekan ya, di akhir tahun juga. Ya, karena Senin sudah ngambil rapot, Selasa sudah masuk seperti biasa. Ini perlengkapan sekolah, terutama dari sepatu, ya, kaos kaki, baju seragam semuanya, ya, itu tolong disiapkan, ya, jangan sampai nanti seragamnya berbeda dengan teman yang lain. Nah, ini akan menimbulkan dampak juga pada siswa yang bersangkutan. Ya, saya ulangi lagi untuk hari Senin itu putih-putih, Bapak Ibu ya, putih atasan putih, bawahan putih, bagi yang wanita menyesuaikan jilbabnya putih. Untuk hari Selasa itu putih abu-abu, ya putih abu-abu, yang wanita mengenakan jilbab putih. Ya kemudian untuk hari Rabu itu
Rabu ini menggunakan pakaian pramuka lengkap beserta kacu atau dasi pramuka ya. Jadi lengkap semua. Kamisnya di Minggu Ganjil ya. Di minggu-minggu ganjil menggunakan baju batik ya, batik man 9. Mudah-mudahan kelas 10 justru mendapat. Sementara minggu-minggu genap itu menggunakan baju batik berwarna bebas, motifnya bebas seperti itu ya. Jadi ganjil itu batik biru milik sekolah ya. Kemudian genap itu batik bebas. Bawahannya putih ya. Jilbabnya juga putih ya. Kemudian untuk hari Jumat, ya Jumat ini biasa, ya Jumat itu menggunakan pakaian Muslim, ya menyesuaikan saja ini. Jadi bawahnya itu abu-abu, atasannya baju koko dan wanita menyesuaikan baju kurung. Nah seperti itu. Kemudian untuk wanita jilbabnya mohon dilengkapi dengan apa namanya siput, ya agar rapi, siput. Nah, ini dia yang menjadi kendala tersendiri selama pandemi ini ya berlangsung, terutama siswa laki-laki ini kalau diminta merapikan rambutnya tuh sangat sulit, ya sangat sulit. Nah, apakah memang ini harus ditertibkan? Ya nanti sejalan waktu di minggu pertama akan diingatkan saja, ya diingatkan, dicatat gitu loh. Ya agar merapikan rambut ya itu bagi yang kurang rapi. Tapi kalau bagi yang mereka memang sama sekali tidak mau ya rambutnya masih panjang tidak ada perubahan, artinya ya anak-anak peserta didik kita ini nggak mau move on gitu loh ya. Waktu sudah berjalan ya kan, kita sudah mau masuk normal tapi rambut nggak mau, kan artinya sudah melanggar tata tertib. Mau tidak mau nanti ditertibkan ya. Bapak Ibu mohon dihimbau lagi ya, untuk anak-anaknya, yang terutama yang laki-laki untuk rambut ya. Nah, kemudian sepatu apakah harus hitam? Nah ini dia. Ya, sepatu apakah harus hitam? Ya, warnanya hitam, mereknya bebas. Ya, harus hitam. Ya, bawahan hitam. Ya, jadi untuk sepatu ya sepatu biasa, cat atau sepatu biasalah ya. Tidak bukan sepatu untuk hangout atau pesta yang lainnya ya, tapi mutlak harus hitam, jangan warna-warna lain ya. Ini untuk keseragaman. Kemudian tadi adakah tadi ditanya nih minggu pertama berarti Kamis itu batiknya batik seragam man 9 Bapak Ibu ya. Tadi ada yang ngecat ya. Untuk selanjutnya saya pikir sudah banyak dijelaskan tadi oleh wakil kurikulum. Tambahan dari saya sederhananya saja cukup itu ya, mungkin nanti ada tambahan dari wakil yang lain ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tinia dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. jawab. Ya silakan Pak Syafri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan di chat, ini akan saya jawab. Yang pertama dari Ibu Neti Aprilianti, kalau ada jam kosong, guru tidak hadir, apakah ada pengawasan agar anak tidak bergerombol dalam kelas? Bapak Ibu sekalian, kami ada jadwal guru piket, satu hari itu tiga guru ya Bapak Ibu. Maka jika ada guru yang tidak hadir, maka guru piket itu yang masuk ke dalam kelas. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semua gurunya sehat dan bisa hadir. Demikian untuk Bu Neti. Kemudian untuk Ibu Wulan Larasati, apakah AC dihidupkan apa tidak? Dalam ketentuan pencegahan COVID-19, AC tidak dinyalakan ya Bu. Maka jendela-jendela kelas dan pintu kelas itu kita buka agar sirkulasi udara itu terjadi dengan baik. Demikian untuk Bu Wulan. Barangkali itu Bu Tinia, dilanjut. Untuk sepatu tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu. Untuk seragam tadi disampaikan untuk Minggu Ganjil itu adalah batik Man 9 Jakarta. Hari Jumat seragamnya adalah baju Muslim ya Bapak Ibu. Bagi kelas 10 yang belum menerima barangkali bisa koordinasi dengan
Koperasi Man 9 Jakarta. Kalau untuk batik minggu pertama hari Kamis Ganjil adalah batik Man 9 Jakarta. Tapi kalau untuk Kamis hari genap atau tanggal minggu genap itu menggunakan batik bebas bawaan hitam. Galon air. Untuk galon air, barangkali Bu Kepala Madrasah bisa menjawab. Ya, baik. Ada pertanyaan ya Pak Selvi, galon air Iya, ya? Galon air. Iya, Bu. galon Bu. Oke Ibu, baik Ibu. Jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa sebelum pembelajaran COVID ini, memang di masing-masing kelas pada saat belajar tatap muka, pada awalnya kita mencanangkan bahwa sekolah bebas sampah plastik. Kami dari pihak sekolah awal pertamanya itu menyiapkan galon sama apa namanya itu yang galon itu apa namanya itu ya, yang apa tuh, bukan dispenser ya, tetapi keramik katakan galon. Ya, keramik, ya. Kemudian ada kakinya stainless gitu ya. Jadi kita tidak menyiapkan dispenser yang pakai listrik. Nah, itu awalnya itu udah kami siapkan semua kelas ya, semua kelas. Nah, kemudian awal pertama juga kami siapkan air galon yang bekerja sama nanti dengan koperasi biasanya. Lalu pada saat ini Bapak Ibu sekalian, karena udah hampir 2 tahun anak-anak itu PJJ, maka perabotan itu mungkin tidak maksimal lagi bisa digunakan. Saya juga belum mengidentifikasi apakah masih lengkap atau tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mohon kiranya ya kepada Bapak Ibu, orang tua, siswa, masing-masing kelas, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi keuangan Madrasah Aliyah Negeri 9 sekarang ini dalam kondisi tidak baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kondisi tidak baik. Kenapa saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ini BOP itu hanya cair 30% di semester pertama. Nah, di semester genap nyaris tidak ada sama sekali BOP cair atau 0%. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan semuanya bagaimana saya tertatih-tatih di dalam menyelenggarakan pendidikan di Man 9 Jakarta ini, terutamanya adalah pencapaian target prestasi yang luar biasa menyerap anggaran gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kita memasuki semester genap tahun depan ini tidak ada uang sama sekali, terus terang saja. Sementara untuk semester ganjil ini saja itu sudah defisit, karena tidak ada BP cair sama sekali. Sementara kegiatan tetap lanjut, kegiatan prestasi tetap jalan, lomba-lomba tetap jalan, dan alhamdulillah Bapak Ibu, Man 9 Jakarta ini di awal bulan Desember tanggal 4 kemarin meraih juara 1 Maires Keagamaan Islam. Itu luar biasa Bapak Ibu anggarannya. Nah, ya kan luar biasa, puluhan juta untuk mendapatkan medali emas. Nah, oleh sebab itu saya hubungkan dengan galon Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu bisa membantu kenyamanan putra-putrinya belajar di dalam kelas, kolaborasi dengan wali kelas, koordinasi dengan wali kelas. Galon, mohon maaf saya tidak mampu untuk menyiapkan lagi air minum untuk anak-anak kita. Jadi mohon kepada Bapak Ibu pengurus WLTK, itu anggarannya tidak banyak gitu ya. Jadi mohon berkoordinasi dengan wali kelas nantinya setelah masuk PTM terbatas ini, tolong di list kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran di kelas masing-masing. Kalau untuk ya alat-alat kebersihan itu udah kami siapkan, lalu ATK misalnya spidol, kemudian tinta awalnya kami siapkan, selanjutnya itu kami minta subsidi atau support dari orang tua. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong seperti itu. Jadi untuk kenyamanan teman anak-anak di kelas, mohon kerjasama dari orang tua bersama wali kelas. Bisa nggak Bapak Ibu membantu yang begitu? Halo Bapak Ibu sekalian, mohon dijawab ya.
Jadi kalau untuk galon, untuk minum mohon bisa, disiapkan Bu. oleh Bapak Ibu orang tua ya untuk anak-anak kita, karena mungkin kalau bawa tumbler cuma 1 botol tidak akan cukup, misalnya minumnya setengah hari itu. Jadi marilah kita Bapak Ibu berdonasi untuk menyiapkan minum aqua ini untuk anak-anak kita di kelas. Nah, bagaimana caranya? Apakah dispenser? Apakah itu nanti pakai apa itu namanya tuh ya, kendi itu? Nah, silahkan saja berkoordinasi dengan membicarakannya dengan bersama wali kelas dan anggota kelas. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas support yang sudah diberikan oleh orang tua selama ini dalam kegiatan siswa, dan saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian jangan berhenti ya memberikan support terkait kegiatan kesiswaan, terutama genjot prestasi ya. Saya tidak ingin karena uang tidak ada, prestasi tidak lagi kita fokus ke sana, tetapi saya tetap mohon kepada Bapak Ibu sekalian bantu kami untuk mensupport prestasi anak-anak kita ya. Jadi bagaimana nanti kalau ada yang perlu saya butuhkan untuk membantu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau membantu, maka stagnatlah prestasi anak-anak kita di MAN 9 Jakarta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesiswaan mungkin ya akan mengulang sedikit tentang seragam ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Rusmanto, mohon dicatat Bapak Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Hajah Tinia. Ya, untuk seragam saya ulang. Ya. Hari Senin itu menggunakan putih-putih. Kemudian Selasa itu putih abu-abu. Rabu pramuka. Nah ini untuk Kamis Minggu ganjil itu batik sekolah, batik biru MAN 9, bawaannya putih. Kamis Minggu genap itu baju batik bebas, bawahannya hitam. Jilbabnya menyesuaikan warna hitam. Ya. Kemudian kami ulangi Jumat itu menggunakan baju muslim. Yang wanita menggunakan baju kurung, kemudian yang laki-laki menggunakan baju koko. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apakah siswa boleh menggunakan motor roda 2 atau roda 4? Nah, menurut regulasi yang diberlakukan oleh DKI bahwa peserta didik yang boleh membawa kendaraan bermotor itu adalah mereka yang memiliki SIM. Sudah 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Nah, tetapi kondisinya adalah ya tidak memungkinkan itu semua. Banyak siswa yang nekat gitu loh. Nah, itu urusannya tanggung jawabnya dengan orang tua nanti. Ya, urusannya dengan orang tua. Apakah memang ya anaknya diperbolehkan membawa atau tidak? Ya, itu kembali lagi pada orang tua. Kalau terpaksa pun mohon dilengkapi dengan helm. Ya. Jadi jaket. Nah, kemudian nanti parkirnya bagaimana, Pak? Parkirnya disediakan parkir berbayar di samping sekolah. Ya, dikelola oleh masyarakat. Di MAN 9 tidak ada tempat parkir untuk siswa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi nih ya. Jadi untuk kebijakan ya membawa kendaraan boleh atau tidak itu sesuai dengan regulasi memang ya. Di bawah 17 tahun dan tidak memiliki SIM itu tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Ya, kecuali yang sudah memiliki SIM. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Saya tambahkan, Bu. Ya, silakan Pak Selvi jika ingin menambahkan. Baik Bapak Ibu, saya menjawab pertanyaan yang ada di chat ini. Bagaimana kalau anak-anak memesan makan lewat GoFood atau online? Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan bahwa Bapak Ibu jika bisa membawa bekal putra-putrinya ke sekolah. Belajarnya 6 jam maksimal ya Bapak Ibu sampai pukul 1. Kami tadi di rapat Dewan Guru sudah
bersepakat tidak ada pemesanan makanan lewat GoFood, karena kalau satu sudah kita izinkan, namanya remaja, anak-anak ini akan ikut serta yang lain, sehingga di depan gerbang kami itu menimbulkan kerumunan dari pengantar makanan GoFood tersebut gitu ya. Kemudian untuk Bu Eni, pada PTM kemarin pegel-pegel anak-anaknya. Bu, PTM kemarin memang kita banyak keterbatasan yang diikat oleh aturan-aturan Bapak Ibu. Nah sekarang kalau sudah 100% insya Allah itu ada jeda pergantian mata pelajaran pukul 9.40, kami beri waktu 15 menit. Nah 15 menit ini putra-putri Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya keluar kelas, menghirup udara, ya, kemudian menggerak-gerakkan badan dan sebagainya, sehingga tidak pegel duduk di dalam kelas. Tetapi tetap menjaga jarak ya Bu, menjaga jarak gitu ya. Bahkan 15 menit jeda pelajaran itu putra-putri Bapak Ibu yang belum duha bisa melakukan duha di masjid gitu. Kemudian bagaimana menghilangkan ya kesehatan itu yang pegel-pegel ya Bapak Ibu, mohon diberikan vitamin lah ya, vitamin C yang banyak ya untuk kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Silakan Bu Dinia. Oh ada apa lagi nih? Masih ada ya? Oh goes, Pak Rus. Kalau pakai sepeda parkirnya di mana goes? Oh goes. Jadi pakai sepeda sangat dianjurkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ya anaknya ingin menggoes ya silakan saja. Parkirnya di mana? Kalau untuk sepeda boleh masuk di samping sebelah kiri Madrasah Man 9 ya, atau kalau dari arah jalan itu sebelah kanan. Ya Bapak Ibu ya. Yang belum memiliki seragam ini ya, khususnya kelas 10, mohon menghubungi pihak koperasi. Ya, saya melihat pihak koperasi sudah mendistribusikan seragamnya. Ya, bisa menghubungi koperasi melalui Ibu Desrida. Baik, terima kasih Pak Rusmanto. Mudah-mudahan tidak ada yang terawat ya di chat ya. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, terkait seragam tadi kan sudah disampaikan ya oleh Wakil Kesiswaan Pak Rusmanto. Jadi tadi ya untuk hari Jumat itu pakaiannya kalaupun sekarang belum ada, tapi yang biasanya dikenakan adalah baju muslim dari Man 9 Jakarta. Untuk yang putri semua baju ya bawahannya abu-abu. Nah, di Man 9 atasannya itu semuanya itu bentuknya itu cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Posisinya itu ada 1 jengkal di atas lutut. Nah, sangat berharap tidak dipermak Bapak Ibu karena yang sudah-sudah banyak sekali siswi kita yang mermak bajunya, dipendekkan, disempitkan. Mohon Bapak Ibu betul-betul memantau itu. Ya, kalau misalkan sampai anaknya seperti itu berarti Bapak Ibu kurang perhatian ya terhadap anaknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jangan dipermak. Jadi kita tidak ada gamis ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan seragam yang memang disampaikan oleh sekolah. Kecuali memang seragamnya belum ada, silakan menyesuaikan. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang akan ditanyakan? Ini Pak Suhani ya, Bu Suhani atau Pak Suhani? Ini tadi sudah bertanya atau belum ya? Belum ya. Apakah mau bertanya? Atau cukup ya Bapak Ibu ya? Nanti apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Kalau wali kelasnya belum bisa menjawab, insya Allah nanti akan disampaikan kepada unsur pimpinan dan insya Allah nanti akan dijawab lagi lewat wali kelasnya. Terkait dengan slide yang tadi disampaikan oleh Wakaf Akademik, insya Allah nanti akan di-share ya Bapak Ibu ya, lewat wali kelas atau grup WOTK. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Dengan kondisi yang insya Allah akan kita jalankan, memangnya Bapak Ibu ya 2 tahun ya, 2 tahun kita dalam kondisi pandemi. Kemarin baru sebentar kita mencoba untuk melaksanakan tatap muka terbatas 50%,
Dan sekarang kita akan masuk 100%, mungkin ini betul-betul butuh persiapan, butuh adaptasi yang cukup luar biasa. Yang biasanya anak-anak banyak waktu di rumah untuk rebahan, belajarnya sambil tiduran, dan agak sulit untuk membuka kameranya, saat ini mereka harus datang ke sekolah, 5:30 harus sudah di sekolah. Harus sudah 6:30, maaf ya, pagi banget ya 5:30 ya. 6:30 kita sudah mulai kegiatan pembiasaan, dan diharapkan tidak ada yang terlambat. Jadi mudah-mudahan semuanya cepat ya, beradaptasinya cepat, karena ini setiap hari. Kalau kemarin tatap muka terbatas 50%, itu tidak setiap hari. Nah, kali ini setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6.30 sudah mulai kegiatan pembiasaan dan pulang insya Allah jam 1, kecuali nanti yang ada tambahan pelajaran tahfiz. Jadi mohon sangat kerjasamanya Bapak Ibu terhadap putra-putrinya, kita sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, dan insya Allah kami di sekolah akan berusaha semaksimal mungkin mengingatkan putra-putri Bapak Ibu supaya mereka tetap menjaga prokes semaksimal mungkin ya, walaupun tadi ya berharap tadi sudah semuanya divaksin, mungkin hanya sedikit ya yang belum vaksin, dan masker jangan lupa selalu dipakai dan membawa ganti masker. Di Man 9 Jakarta sudah disiapkan ya tempat untuk membuang masker. Jadi jangan sampai lepas ya, karena itu yang terpenting. Kemudian cuci tangan itu. Nah, mudah-mudahan dengan pembiasaan seperti ini, insya Allah ini kekebalan tubuh kita ini secara alami nanti akan terbangun kembali. Ya, insya Allah gitu ya. Kita akan sehat semuanya ya. Kita saling berdoa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada apapun yang merisaukan Bapak Ibu semuanya. Kalaupun Bapak Ibu nanti putra-putrinya memang tidak bisa berangkat ke sekolah, berkabar saja lewat wali kelasnya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini masih ada, apakah mau ditambah Pak Selvi satu lagi? Sudah cukup? Iya, baik Pak Fatoni Ardiansyah mau bertanya Pak? Sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pertama prinsipnya kita sangat mohon maaf Bapak, orang tua dari siapa Pak? Orang tua dari Marwah Haji Ulum. Kelas di IPA 1. 10 ya Pak ya? 10 ya Bu. Iya, baik. Ya, kita sangat mengapresiasi apa tadi yang disampaikan dalam menyongsong kurikulum 2021-2022. Ya, kalau nggak salah akan dilakukan pertemuan offline ya, Bu Guru. Iya, iya Bapak, betul, PTM. Betul Pak. Di satu sisi kita bangga, namun tentu seperti mungkin kebanyakan orang tua atau wali murid yang ada, kita tetap tidak menyepelekan kondisi atau situasi yang masih terjadi saat ini, COVID-19 yang masih belum selesai. Yang kedua, skema yang safety-nya anak-anak murid, tentu sekolah sudah memikirkan atau mempersiapkan arah ke sana. Yang ketiga barangkali Bu, kalau memang bisa dilakukan pertemuan yang secara offline ini, tentu kita yang wali murid ini tadi sampaikan sama pihak sekolah bertanggung jawab atas anak-anak murid yang ada di sana, sehingga besar harapan kita juga ini terlaksana dan bisa termonitor secara real time. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yesi, sebelum ditutup mau menambahkan Bu Yesi? Saya rasa sudah cukup Bu Tini ya. Sudah cukup. Jadi kita sambil running aja, kalau ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu komunikasikan dengan pihak madrasah, silakan datang ke madrasah atau cukup melalui wali kelas masing-masing penyambung kata ke pihak sekolah ya silahkan. Jadi pokoknya saya berharap satu support dari Bapak Ibu semua, dukungannya, kemudian doanya,
dan apalagi tuh tanpa dukungan Bapak Ibu maka sia-sia semuanya ya. Jadi mudah-mudahan kita berhusnuzon bahwa kita semua insya Allah dengan niat yang baik Allah lindungi PTM terbatas ini, dijaga betul oleh Allah, kita terhindar dari segala musibah dan mara bahaya terutama penyakit yang ada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan niat yang tulus kita buka PTM ini dengan mengucapkan bismillah dan harap ridho Allah. Mudah-mudahan kita selamat semuanya dan PTM amin amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak mendapatkan pembelajaran yang maksimal, tidak lagi PJJ, itu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami di sekolah sangat-sangat serius untuk mempersiapkan PTM tatap muka terbatas ini. Jadi mohon daripada di rumah Bapak Ibu mensupportnya seperti itu, menyiapkan anak didik kita untuk siap belajar datang ke madrasah dan siap mengikuti pelajarannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti komunikasi bisa kita sambung nanti di lain waktu di gelombang yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa offline. Terima kasih Bapak Ibu semua. Amin. Baik Bu Yesi, Bapak Ibu mohon maaf apabila masih ada pertanyaan akan disampaikan karena kita terbatas. Mau nanya satu doang Bu, LKS-nya kira-kira kapan itu Bu untuk belajar anak? LKS untuk semester genap ya? Betul Ibu. Genap ya Pak? Nanti kita sampaikan kepada pihak koperasi apakah sudah siap atau belumnya. Terima kasih Ibu. Ya, makasih Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu, kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Apabila masih ada pertanyaan silakan nanti melalui wali kelasnya. Supaya kita mendapatkan lebih keberkahan dari pertemuan hari ini dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah selamatkan, Allah lindungkan kita semuanya. Untuk beraktivitas dalam kebaikan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua Komite MAN 9, Bapak Romlan Haji Romlan Is. Silakan Bapak, apakah masih ada di sini? Pak Romlan? Haji, masih bergabung Pak Haji? Pak Haji Romlan. Coba sebentar. Masih. Oh, masih alhamdulillah. Silakan Bapak, wajahnya Pak. Wajahnya dibuka dong Pak Haji. Nggak bisa Bu. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Tanya saja deh. Kayak gitu ya, bisa ya. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuqim masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama ya muhsanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, puji dan syukur kami berikan kehadiratmu. Apa yang telah kami jalani hari batas ridho dan berkah darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga acara ini senantiasa berkahan, ridho senantiasa dan membantu anak-anak kami berhasil dengan baik. Ya Allah, berikanlah petunjuk kami, tuntunlah kami dalam rangka memberikan fasilitas dan pendidikan serta dorong anak-anak kami hingga kelak dan berhasil dengan berhasil dengan baik. Ya Allah, jadikan momentum ini adalah sebagai langkah-langkah kami untuk memicu anak-anak kami sehingga semangat tinggi dan selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya kami yang mengampun ampuni segala dosa kami, ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, ampunilah segala orang tua kami. Bimbinglah orang tua kami untuk mendidik kami semuanya. Sehingga keberkahan yang kita harapkan untuk anak-anak kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Romlan Irwan MM atas doanya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya Tinia Lili Sofia Ahmad, Wakil Humas Man 9 Jakarta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di hari Senin ya Bapak Ibu untuk pengambilan raport. Ya, baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan yang mau melanjutkan aktivitas. Hari Ibu, saya terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Izin dari layar monitornya. Terima kasih Ibu. Iya, ya, terima kasih semuanya. Takfirah izin